Beberapa ajaran yang kita harus waspada, yang tidak ada toleransi adalah Kristologi. Siapa Yesus Kristus? Kalau ini bukan lagi beda denominasi. Gereja bisa beda denominasi. Misalnya, semua orang welcome kalau yang kita beda itu di perkara-perkara secondary, bukan yang primer. Tolong Anda kejar ketinggalan, karena setiap firman itu penting, setiap buku ini satu-satunya di dalam hidup Anda. Tidak ada kitab di dalam Alkitab yang sama. Mari kita sekarang akan belajar dari 1 Yohanes sampai kitab Wahyu. Kita mulai dan ambil catatan, pakai HP juga boleh, nanti difoto silakan. 1 Yohanes itu ditulis oleh siapa lagi kalau bukan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini menulis 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Tapi nanti di masa tua beliau, Rasul Yohanes menulis surat kepada seseorang. 1 Yohanes itu bentuknya, maksudnya menulis kitab ini ya. Lalu 1, 2, 3 Yohanes ditulis di masa tuanya. Dan Yohanes menulisnya kali ini dari Efesus. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Yohanes itu satu-satunya yang ketinggalan. Dari 12 Rasul Yesus Kristus, 1 mati bunuh diri namanya Yudas. Sisanya mati martir, kecuali Rasul Yohanes mati normal. Sampai masa tuanya. Yang hidup sampai lanjut usia, hanya Rasul kasih ini, murid yang dikasihi Yesus Kristus. Dan Rasul Yohanes menuliskan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Di tulisan pertamanya di 1 Yohanes ini, pesan utamanya adalah Yesus menekankan pentingnya hidup di dalam terang. Dan pentingnya kasih persaudaraan dan hubungan di antara keduanya. Hidup di dalam terang itu penting. Inilah, kita manusia itu pasti belajar dari kesalahan. Kita pasti ada up and down atau ada jatuh bangunnya. Bidang usaha, pertemanan, bahkan pernikahan yang paling bahagia pun selalu ada gronjalan. It's okay kalau performa kita itu masih ngos-ngosan. Yang penting jangan ada skandal. Kita itu kalau mau setia sama Tuhan itu sampai mati. Jangan jatuh dalam dosa. Hidup di dalam terang. Yang saya maksudkan jatuh dalam dosa bukan berarti kita itu bisa bebas dari dosa. Karena dalam perkara kecil pun kita bisa berdosa, kita bisa salah. Tapi usahakan jangan jatuh dalam dosa yang kau sengaja, apalagi yang sudah diperingatkan Allah. Jangan keraskan hatimu. Dan kalau kita memang sungguhan, terpaksa harus jatuh ke dalam suatu dosa, cepat bangkit, Jangan tunda-tunda, jangan dibuat lama. Jangan buat kompleks, bahkan penyakit jasmani pun, penanganan dini itu selalu lebih baik. Mana lebih susah menangani kanker stadium pertama, atau stadium 4, atau stadium 3 yang sudah menyebar kemana-mana. Lebih baik cepat bangkit. Hidup di dalam terang itu berarti kita tidak kerasan di dalam gelap. Penting loh. Dan kita tidak bisa hidup dalam terang itu sendirian, karena kita itu cenderung keluar. Kita butuh saudara seiman. Makanya itu kalau kita jadikan kasih persaudaraan itu gaya hidup. Kita nggak melulu maunya hanya sama family sendiri. Tapi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang benar, secara sengaja tertanam dalam sebuah gereja, itu aset loh, itu kelebihan. Itu membuat kita jadi semakin sulit menjauhi Tuhan. Karena hitungannya mingguan. Per minggu kita harus dicek clock lagi oleh umat Tuhan. Membuat kita nggak bisa lari jauh-jauh. Dan nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa terbawa arus, lalu sampai titik terlalu jauh, susah ditemukan jasadnya. Itulah pentingnya kasih persaudaraan. Dan untuk hidup bersama, sedangkan dalam keluarga aja kita bisa cekcok, suami istri aja bisa bentrok,
Untuk hidup bersama dengan umat Tuhan, mesti belajar saling mengasihi, termasuk saling mengampuni. Dua sisi. Kadang-kadang kita yang salah, kita perlu dimaafkan dan perlu berkata, I'm sorry. Jangan gengsi. Gak ada kata sorry, tidak sulit. Tidak ada kata sorry, sulit restorasi. Hubungan sulit dipulihkan. Kadang-kadang sebaliknya, kita yang harus memaafkan. Kata kita bisa saja secara sengaja atau tidak sengaja disalahi oleh orang. Gak bisa enggak. Dalam hidup bersama itu, manusia pasti akan saling menajamkan. Kita semua itu loh orang gak sempurna. Ketemu jadi satu itu jadi apa? Jangan biasakan dirimu pindah-pindah CG. Gak kerasan sini ke sana. Karena kutu loncat, itu sifat. Pindah-pindah gereja. Jangan-jangan nanti lama-lama kebiasaan. Pindah-pindah pernikahan. Cerai, sambung, cerai, sambung. Nah, maksudnya sambung bukan sama pasangan. Kepada orang berikutnya. Mau berapa kali gituan. Jangan jadi orang yang mudah lari dari fakta. Hadapi itu. Hidup dalam terang itu berarti tidak main petak umpet dengan masalah. Jangan lari dari masalah. Jangan pelarian. Jangan pelampiasan. Cara terbaik menghadapi masalah, menang atau kalah, hadapi dulu pokoknya. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Saya ajak kita membaca beberapa ayat emas kita. Khususnya di 1 Yohanes, penekanan tentang hidup dalam terang dan kasih persaudaraan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7-9 ini famous sekali, ini terkenal. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Baca lagi, kali ini saya jabarkan. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. Tolong digarisbawahi kata Dia, D huruf besar ini Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam terang. Tuhan itu ada di mana-mana. Di tempat-tempat orang berbuat jahat, ada nggak Tuhan? Ada. Dia maha tahu soalnya. Tuhan itu omniscient. Dia maha tahu, Dia maha melihat. Tempat remang-remang, atau di tempat-tempat di mana orang berbuat laknat, ada Tuhan nggak? Ada. Tapi kenapa di sini disebut Dia ada di dalam terang? Ini adanya Tuhan yang beda. Kalau tadi itu Tuhan ada di mana-mana, melihat perbuatan kita, dan Tuhan itu ada di mana-mana untuk menghakimi dunia suatu hari. Dia ada dalam terang ini, hadirat Allah yang tinggal. Hadirat Allah yang memberkati. Hadirat Allah yang membawa damai sejahtera. Hadirat Allah yang mengundang rencana Allah. Hadirat Allah yang mengubahkan seseorang. Yang membawa rahmat sejahtera. Yang memberi sukacita. Yang mengurapi seseorang. Itu hanya di dalam terang. Tolong catat alamat Tuhan. Tuhan tidak di dalam gelap. Mau tahu alamat berkat? Gak usah cari jauh-jauh. Hiduplah di dalam terang. There is blessing. God's blessing, ada restunya Tuhan. Dia ada di dalam terang. Mau cari jodoh? Jangan di tempat nge-clubbing. Mau cari jodoh? Di tempat terang. Mau cari bisnis partner? Jangan yang suka bisik-bisikan. Tapi orang-orang yang bisa transparan. Mau cari nasihat? Jangan di tempat-tempat abu-abu yang remang-remang. Mau cari kesembuhan? Jangan ke orang-orang pintar. Pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, doa dulu sebelum pergi. Minta Tuhan terangi, minta Tuhan tuntun dokter yang akan nanti memeriksa Anda. Pakai jalur yang sah. Pakai jalur yang legal. Kalau ada orang menawarkan sesuatu yang sifatnya ilegal, melanggar hukum, sudahlah, karena Anda hidup dalam terang, terang-terangan tolak aja di depan.
Kalau ada orang mencurigakan, ya apa-apa berkata gampang lah bro, gampang lah nanti lah kita atur. Dia nggak pernah mau diajak bicara. Persisnya seperti apa? Memang bisnis nggak bisa tahu segala sesuatu hulu ke hilir, tetapi paling tidak relasi hubungan, corporation atau kerjasama itu mesti harus tertulis. Mesti jelas. Ngomong apa-apa itu mesti fair-fairan di depan. Kalau orang diajak komunikasi, dia terus lari begini, terus lari. Mungkin jangan-jangan dia memang begini geraknya, yaitu ular. Jangan begitu. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan berkati itu ada di dalam terang. Anak-anak Tuhan mesti kerasan di dalam terang. Dan Alkitab berkata dia ada dalam terang, maka kita beroleh, lihat itu, persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus. Jadi saya garis bawahi di Alkitab saya, kalimat persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus. Itu saya garis bawah. Kalau kita itu dikelilingi orang benar, dan jangan menuntut orang lain dulu, jadilah orang benar yang kelilingi seseorang. Jangan sampai Anda itu jadi orang yang toksik dalam kehidupan orang lain. Kita itu harus jadi berkat, jangan jadi kutukan. Kita harus jadi panutan, meskipun kita nggak sempurna, jangan jadi batu sandungan. Jadi panutan teladan aja kadang-kadang masih menyandung seseorang tanpa sengaja. Apalagi orang yang komitmen memang jadi batu sandungan. Kapan dia jadi panutan? Persekutuan seorang dengan yang lain itu bicara tentang, ayo, we need each other. Kita butuh satu dengan yang lainnya. Di gereja kita ada CG, itu puji Tuhan loh. Itu bukan CG yang perlu Anda loh. Anda yang perlu CG loh. Coba pikirkan baik-baik. Enggak, aku maunya hanya sama familyku. Percayalah, kita tidak bisa survive di hidup ini dengan family kita saja. Makanya Tuhan itu memberi kita doa Bapak kami untuk ingatkan. Kita punya saudara seiman. Kita tidak bisa berdoa, Bapakku yang di dalam surga. Bapak siapa? Bapak kami. Kita harus masuk dalam family-nya Tuhan. Kayaknya baru berhak mendoakan itu, the Lord's Prayer. Kenapa? Kalau kita persekutu seorang dengan yang lain itu, darah Yesus membasuh. Jadi, ada kegelapan-kegelapan di hati kita sendiri atau kegelapan-kegelapan yang akan menyerang keluarga kita atau bisnis kita. Itu yang dengan sendirinya sirna karena Anda berada dalam persekutuan saudara seiman. Tahukah ber-CG contohnya atau Anda punya covenant, punya hubungan pelayanan, Anda punya komitmen dalam gereja lokal, itu sebenarnya otomatis menyingkirkan beberapa kegelapan dalam hidup Anda tanpa perlu ditengking. Sadarkan? Misalnya ada orang udah lama gak CG, tapi habis itu, atau dia sudah mau meninggalkan Tuhan lah, bukan lama gak CG, tapi tiba-tiba dia diajak gitu ya, dia sudah bolong sekali dua. Lalu waktu diajak, tiba-tiba kesaksian kena dia. Susah menjauhi Tuhan, berada di gereja ini. Kenapa? Baru niat lari, sudah ada kesaksian yang mengena ke hati. Lalu nanti mungkin bisa langsung ngaku, aku sebenarnya sudah hambar mau meninggalkan Tuhan. Susah gitu loh, rasanya hidup kita itu, mau jauh itu tidak semudah itu. Mau jauh dari Tuhan itu tidak semudah itu. Itu yang disebut dengan persekutuan saudara seiman. Tapi kalau kita di dalam persekutuan yang salah, gampang. Malah justru ada hubungan-hubungan teman. Butuh teman, kalau kita punya teman kayak gitu gak butuh lawan. Teman-teman yang menjerumuskan. Gampang Paul mau kena narkoba. Narkoba itu biasanya bukan karena orang cari, tapi pergaulan yang salah. Perselingkuhan juga sama. Teman tapi mesra. Coba mesra-mesra, padahal bukan pasangannya. Coba di CG gitu, kalau nggak sebentar langsung ditegur sama CGL-nya. Nggak langsung yang lainnya jadi risih loh, kok begini. Susah dalam terang itu menyembunyikan satu balok dalam mata. Atau selumbar di matamu. Tapi kalau dalam gelap, remang-remang nggak kelihatan. Salah dikit kompromi tidak menjadi masalah. Salah besar pun tidak apa-apa. Yang lainnya semua sama-sama dalam gelap, tidak lihat kok. Kalau kita smart, kalau kita cinta kehidupan kita, jangan berbuat jahat. Ada ayat yang berkata gini, if you love life, kalau kau mencintai hidup, jauhi yang jahat, lakukan apa yang benar. Berbuatlah yang baik. Berbuatlah apa yang baik di mata Allah.
Dan waktu kita itu sama-sama saudara seiman, itu kuat, susah. Bisa jatuh, bisa mundur, bisa jauh. Tapi butuh extra effort untuk lakukan itu. Sedangkan di tempat-tempat yang licin dan basah, gampang, Anda lengah aja langsung terpleset dan langsung terbawa arus. Itulah sebabnya setiap orang tua harus membawa anak-anaknya ke gereja. Jikalau Anda smart. Sungguhan. Dan kalau gereja kadang-kadang masih ada ekses-eksesnya, mereka kadang-kadang kok sibuk pelayanan, jangan dimarahi mentah-mentah, mungkin perlu diarahkan, mungkin perlu bicara dengan kakak-kakaknya, anak-anak kecil, contohnya kalau itu di AOG, di youth dan teens kita mungkin bisa bicara dengan pastor-pastornya. Tapi jangan dibawa emosi dulu. Seolah-olah gereja yang butuh. No. Even my children, waktu mereka dewasa, saya yang butuh gereja, yang saya gembalakan sendiri, saya butuh itu. Yang hari ini mengkonseling pranikah anak saya itu adalah youth pastornya. Kalau sama papanya sendiri terbuka sih, tapi pasti ada batasan di mana saya sendiri nggak bisa objektif penuh. Saya butuh pengembalaan yang baik atas anakku. Paham maksud saya ya? Karena itu anak Anda bawa ke gereja. Kalau di sini ada yang belum penyerahan anak, serahkan. Itu sebagai komitmen meskipun anaknya masih bayi lah, istilahnya masih berapa bulan. Tapi Anda serahkan itu minimal roh anak itu sudah diserahkan ke Tuhan sebelum jiwanya, sebelum pikirannya bisa berkembang, sebelum fisiknya bertumbuh bisa jalan sendiri. Serahkan dulu early ke Tuhan Yesus. Lalu bawa ke gereja. Karena di dalam terang, anak Anda lebih tertangani. Anak kita itu jauh lebih aman. Seperti Bahteranu gitu. Tapi kalau kita nggak punya church culture, nanti yang rugi itu papa mama. Itu nanti yang kewalahan itu kita. Saya janji deh, nanti yang sulit itu kita, kesulitan kita. Tak terkecuali anak-anak pendeta. Malah justru anak pendeta lebih susah. Karena kadang-kadang kita pikir, papa aku udah pendeta kok, aku nggak butuh lu orang. Tapi dari kecil, saya dan istri saya tanamkan bahwa anak-anak kami bukan hanya tertanam dengan kami sebagai papa mama, tapi dalam gereja yang lebih luas dari ayah dan ibunya, dari papa mamanya. Interaksinya itu kaya. Dan juga ada hal-hal tertentu, ada roh-roh jahat tertentu yang tidak masuk di hidupmu. Hanya karena kita berada dalam persekutuan saudara seiman, apalagi saudara sevisi, dan darah Yesus membasuh. Jadi ini kalau ini secara harafiah kita terapkan ya. Misalnya ya, kalau ada rumah yang berhantu ya, ini adalah ilustrasi gampangan, yang gampang. Tempat gitu ya, Anda datang tengkang-tengking, jadiin ceki aja nanti hilang sendiri itu setannya. Karena waktu kita kumpul sama-sama, saudara seiman, menyembah Tuhan, bahas firman Tuhan, itu otomatis banyak kegelapan lemah sendiri. Tapi dahulu kala saya punya teman-teman di mana mereka mencoba rumah berhantu, tapi semua orang-orang yang mencoba itu kan asiknya rame-rame, mereka berani itu kalau sendiri-sendiri mereka takut. Tapi semuanya nggak bener hidupnya. Wah, datang ke rumah berhantu ya setan senang lah, ketemu dulurku. Itu ada cerita waktu itu karena bukan teman-teman, tapi orang-orang luar, lalu habis itu minta tolong sama saya, ini terjadi puluhan tahun yang lalu. Tolong doakan kami. Setelah itu mereka hidupnya diganggu roh jahat sejak mereka ke rumah hantu. Ngapain sih gitu? Uji nyali. Iseng banget emangnya hidup gak punya masalah cari setan. Lu gak usah cari setan, setan cari lu. Ya gak? Itu kumpul ya kira-kira 5 orang itu. Mereka itu ditindih, tahu ditindih? Gak bisa kayak seperti orang mimpi di antara mimpi dan enggak. Mau sebut nama Tuhan, mau minta tolong gak bisa. Kayak dicekik, kayak ditindih, kayak ada sesuatu yang berat dan gak bisa gerak. Itu ditindih, itu giliran 5 orang itu. Emangnya setan bodoh, dikepung 5 orang, satu-satu diinjak sama dia. Ya soalnya kalian semua gak bener gitu. Saya beritahu sama kalian semua gak bener, lu hidupnya gak bener. Dan datang ke sini motivasinya salah. Lain cerita kalau kalian sebagai pembicara atau apa pelayanan apa ditidurkan di tempat gitu gak bisa pilih, ya sudah. Makan tuh hantunya sekalian. Tapi datang ke sana cari Tapi kalau tempat itu mau bersih dari setan, gampang kalau sampai saya ketemu sama yang punya. Ya, saya akan beritahu gampang. Tempat yang paling berhantu, mau tahu? Jadi gereja langsung hilang tuh setannya. Jadi tempat pertemuan rutin reguler di mana orang memuji, menyembah dan bahas firman, hilang tuh setannya. Sungguhan. Yang ditengking cuma sisa-sisa, yang masih bandel-bandel terakhir.
You see, waktu semua orang itu berkumpul, berhimpun, persekutuan saudara seiman, itu darah Yesus tiba-tiba otomatis membersihkan. Langsung kuat membersihkan. Anda harus tahu the power of fellowship. Ini bukan persekutuan doa ya. Ini covenant relationship. Bukan persekutuan doa seperti yang kita kenal. Oh, pertemuan-pertemuan itu. Bukan itu. Ini persekutuan yang sampai sungguh-sungguh komitmen bersama untuk mencari Tuhan. Dan itu bukan sekali dua kali atau 1-2 minggu. Tetapi sekelompok orang-orang yang commit to each other. Yang commit satu dengan yang lainnya dan Kristus di tengah-tengah. Powerful sekali. Supaya Anda tahu bahwa terang itu ada. Anda mau rumah Anda bebas dari semua malapetaka yang Tuhan tidak izinkan, kenapa kok terjadi terus? Mulailah bawa apa yang Anda pelajari di gereja ini, bawa ke rumah, ajak istrimu, suami tidak perlu super rohani, ajak berdoa istri dan anak-anak. Itu tiba-tiba di dalam alam roh kalau kita bisa terbuka, kalau kita bisa melihat dengan mata kepala kita, andai bisa, itu tiba-tiba ada sinar semerbak memenuhi seluruh ruangan. Itu setannya lari sendiri. Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi kalau ada suara pintu, gitu, jangan lari. Itu mungkin, mungkin anak Anda pergi ke WC. Maksud saya, jangan kita itu dikit-dikit tengking sana sini. Tapi kalau kita tahu benar-benar ada gangguan setan, ya tengkinglah. Dalam nama Yesus pergi. Tapi saya ingin Anda melihat bahwa ada kuasa dalam perhimpunan saudara seiman. There is power in godly fellowship. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita lihat 2 Yohanes sekarang. 2 Yohanes ditulis tetap sama oleh Rasul Yohanes. Ditulis di waktu bersamaan dengan penulisan 1 Yohanes. Di Efesus nih, orang yang udah lanjut usia. Kita baca ayat yang kita lihat dulu pesan Tuhan di baliknya. 2 Yohanes ini pesannya adalah Yesus menegaskan lewat surat Yohanes ini siapa saja yang boleh dan tidak boleh kita terima di dalam rumah dan persekutuan kita. Yesus menegaskan, Yohanes ini murid yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes menulis surat kepada penatua yaitu ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar dikasih oleh Rasul Yohanes. Jadi ini surat ini kayak surat Paulus, tapi dia tulis kepada seorang ibu dan anak-anaknya. Jemaat, satu keluarga yang seharusnya merupakan orang yang sangat prominent di dalam gereja itu, atau orang yang sangat-sangat berperan di dalam pertumbuhan jemaat. Dituliskan di sana. Dan Yohanes menuliskan di suratnya, dia menegaskan siapa yang boleh dan gak boleh mereka terima di rumah mereka. Rumahmu itu berharga. Jangan sembarang terima orang. Termasuk CG loh ya. Jangan kita kira CG itu welcome everybody. CG tidak welcome predator. Kecuali kalau mereka mau bertobat, itu tolong diawasi. Itu semua ada cara dan tatanan Tuhan itu punya hikmat untuk mengembalakan. Kalau ada orang cari mangsa, ada orang yang hidup gak benar, atau datang ke CG merasa lebih pangkat. Saya gak peduli, saya belajar dari sini ketegasan Tuhan Yesus. Rumah orang benar, termasuk perhimpunan, persekutuan, penggembalaan satu umat. Itu ada naungan Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu merasa kalah hawa. Siapapun yang datang ke rumahmu, jikalau Anda CGL-nya misalnya pakai rumah jemaat, Anda yang dipilih sebagai CG leadernya, pemimpin CG-nya. Nggak peduli kalau yang datang adalah seorang hamba Tuhan besar. Kalau dia bertandang ke rumahmu, dia membermu. Terus saya nggak peduli yang datang siapa, mau raja kayak mau pangeran. Kalau datang ke rumah saya setelah Yesus di rumah itu adalah kepala keluarganya. You don't change the rule in my house. Kalau saya datang ke rumah Anda itu lain cerita. Tapi kalau rumah ini, meskipun bukan rumah saya, rumah jemaat. Tapi kalau saya ditugaskan oleh penggembalaan gereja, berarti setiap CGL itu empowered dari kami gembala-gembala, termasuk dari saya gembala sidang itu langsung ke Anda. Nggak peduli yang datang itu hamba Tuhan besar kek, dengan segudang titel teologianya sampai PhD kek.
tidak boleh dominan dan mendominasi CGL-nya. Di dalam gereja kita, siapa yang mendominasi itu berarti itu menantang otoritas gereja. Itu berarti saya yang otoritas sah kami penggembalaan gereja ini itu yang digeser oleh orang itu. Cuman kan kami tidak hadir, CGL-nya yang mewakili. Setiap persekutuan penggembalaan dan pemuritan itu masing-masing itu CGL Anda harus percaya diri. I do not care kalau yang datang itu nama besar. Tapi gereja kita itu ada, gereja itu masing-masing dan persekutuan doanya itu ada otoritas ilahi atasnya. Dan diajari di sini Yesus menegakkan siapa yang boleh dan nggak boleh kita terima di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bertandang datang ke CG, Anda harus berusaha menundukkan diri dulu. Jangan mendominasi, dikasih waktu untuk kita bisa bersaksi atau apa itu, pakailah waktu yang ada. Jangan ambil semua karena CG itu bagi kehidupan bersama-sama. Jangan dominan. Karena orang yang datang adalah orang yang mau dimuridkan dan dari situ pelan-pelan mereka diangkat jikalau memang Tuhan lihat mereka sudah siap. Jadi di dalam CG, di dalam rumah-rumah, persekutuan yang ada di rumah-rumah jemaat, Anda harus menjaga hawa rumah itu, Anda harus menjaga rumah itu pula. Dan di dalam sini Yohanes mengatakan kepada mereka, untuk mereka hati-hati dengan yang begituan. Kita baca 2 Yohanes pasal 1, ayat 10-11, dan ayat 13. Jikalau seorang datang kepadamu, dan ia tidak membawa ajaran ini bukan hanya orang mendominasi, tapi ini ada sesuatu yang jauh lebih serius, nanti saya jelaskan. Dia tidak bawa ajaran ini. Ajaran apa? Nanti saya jelaskan. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Jadi kita tuh berhak menolak. Restoran aja berhak menolak customer kok. Kami berhak, we reserve the right untuk tidak melayani siapa. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengorbankan kita. Tuhan itu memberi kita hak yang sama. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda tidak serak dengan sesuatu, jangan kau terima dulu. Bincangkan dulu kepada yang berwenang. Kalau itu soal rumah tangga Anda, suami istri mesti sepakat. Kalau itu bicara tentang gereja, cari yang punya otoritas, yang di atasnya pemimpinnya kalau Anda ragu. Tetapi kalau ada orang yang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Apa maksudnya kalau ada orang tidak membawa ajaran ini, kamu jangan terima di rumah? Ajaran apa? Ini bukan orang yang mendominasi segalanya, enggak sih. Kayak gitu tuh sebenarnya enggak terlalu serius. CGL-nya aja yang perlu percaya diri. Kita perlu berkata, oke, nanti ya, nanti setelah ini giliran yang lain bisa dengan sopan menghentikan, oke, giliran. Anda tetap yang pegang kendali karena Anda adalah pemimpin yang sah, yang ditunjuk. Tadi kebaktian sebelum ini saya jelaskan. Hanya pemimpin yang sah seperti Paulus mengangkat Titus. Yang diurapi Tuhan untuk ngatur. Yang sah itu your appointment. Itu justru baru ada your anointing. Your anointing. Orang yang dipilih itu yang diurapi oleh Tuhan. Pemilihan Tuhan di dalam tatanan kepemimpinan baik gereja atau apa. Itu bukan berdasarkan karisma, tapi kepercayaan. Paham ya? Bukan berdasarkan karisma seseorang, tapi kepercayaan. Jadi kalau kita ditaruh di bawah seorang pemimpin secara rohani misalnya, dalam kerjaan pun penting sekali ada penundukan diri yang sehat. Tentunya disclaimer-nya, balancer-nya adalah spuring balancing-nya. Pemimpin juga tidak boleh mentang-mentang aku pemimpin berarti aku bisa suruh kamu apapun juga, enggak loh ya. Otoritas kita itu rohani. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bukan rohani tapi roh jahat ya jangan diikuti. Harus belajar menundukkan diri. Jadi pemimpin, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan rohani seseorang belajar untuk mengikuti dengan baik. We cannot be a leader, kita nggak bisa menjadi pemimpin kalau kita nggak menjadi a good follower. Jadi jangan pernah kita merasa aku lebih berhak daripada misalnya dalam konteks CGL-ku. Karena aku lebih bisa. Kalau memang lebih berhak kan sudah dipilih dari dulu ya.
Kenapa dia yang dipilih? Berarti Tuhan pasti melihat sesuatu. Dan Tuhan pasti melihat sesuatu di dalam diri Anda yang belum gitu loh di dalam diri kita. Jadi jangan pernah ada roh pemberontak karena Tuhan tuh benci yang gituan. Kecuali kalau kita disuruh minum racun ya jangan mau. Dari tadi saya sudah ajarkan surat-surat Paulus gimana Paulus itu memberi standar hamba Tuhan benar. Membedakan dengan hamba Tuhan yang salah seperti apa. Pendeta dengan maksud palsu, pendeta yang asli itu seperti apa. Saya jelaskan tadi, dengarkan sendiri. Sebaliknya kita tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Tapi kita juga harus mengerti kalau kita dipimpin dengan kepemimpinan yang baik. Belajar manut, belajar ikut dengan baik. Karena itu pertumbuhanmu. Amin Bapak Ibu. Dan CG berhak loh. Jangankan CG, rumah Anda juga berhak loh Anda menolak. Guys, tidak ada orang berkata, kenapa aku ditolak? Itu adalah rumahku, aku berhak menolak. Jadi kita terbuka untuk semua orang yang ingin bertumbuh, yang semua orang yang berubah, semua orang yang mencari Tuhan. Tapi semua orang yang mencari masalah, seorang yang menjadi masalah, seorang yang akan merugikan orang lain. No. We have the right to say, don't come. Jangan datang. Dan orang itu harus mau. Kalau orang itu tidak mau dan tetap menerobos masuk, itulah tugasnya satpam. Bahkan polisi. Tapi saya rasa tidak perlu ke situ. Tapi saya bukakan wawasan bahwa we reserve the right to protect our home. Kita harus bisa proteksi rumah kita dan termasuk kita harus proteksi umat yang Tuhan percayakan kepada kita. Perlindungan itu penting sekali. Gereja juga sama. Berapa waktu lalu ada orang yang datang sini pakai baju seragamnya, tapi ngajai jemaat. Saya tahu itu adalah aliran bidat. Saya sudah minta kepada rekan-rekan untuk memberikan our legal standing apa, bahwa gereja berhak untuk meminta kepada orang-orang yang menyebarkan sesuatu yang menentang doktrin yang diajarkan dalam gereja doktrin firman untuk tidak melakukan maksud hatinya di sini. Tidak. Jadi berhak untuk melindungi jemaat. Nah kalau tiba-tiba ada tante-tante datang ramah sekali orangnya bicara, nggak ngerti segala apa, tapi habis itu langsung tersesat di dalam doktrin-doktrin yang tidak sehat, kan kasihan kan. So you have to protect your children, you protect your home. Nah ini ada, kalau kita tarik lebih lanjut, surat 1-2 Yohanes ini penuh dengan hikmat. Tidak membawa ajaran ini jangan kamu terima di dalam rumah. Beberapa ajaran yang kita harus waspada, yang tidak ada toleransi adalah Kristologi. Siapa Yesus Kristus? Kalau ini bukan lagi beda denominasi. Gereja bisa beda denominasi. Misalnya, semua orang welcome kalau yang kita beda itu di perkara-perkara secondary, bukan yang primer. Misalnya, antara gereja itu perbedaan sekunder apa? Bahasa roh. Bahasa roh beda. Kok bisa? Beda ini tidak akan mempengaruhi fondasi iman. Ada orang percaya karunia-karunia sudah selesai di zaman rasul-rasul, sudah nggak ada, ya sudah nggak apa-apa. Tapi gereja kita percaya Yesus tetap sama. Nggak usah berdebat. Kalau ada orang nggak siap untuk percaya itu, it's okay. Karena ini tidak pengaruh ke keselamatan, paham maksud saya. Ajaran ini tidak bisa, tidak sepatutnya kita antara gereja menyebut yang satu sesat. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sebenarnya orang yang melakukan itu terlalu berat tuduhannya. Karena bahasa roh. Katakanlah orang berbahasa roh salah. Ya paling cuman dia hanya halusinasi kata-kata dan kalimat. Ya kan kalau memang ada orang tidak percaya itu, pikirlah begitu. Tidak sampai sesat sih. Tidak sampai roh jahat. Lihat dulu sebelum ngomong roh jahat, lihat dulu hidup orang itu. Lihat itu, orang Protestan, orang Pentakosta karismatik itu hidupnya gimana kalau suami istri cinta Tuhan, didik anaknya dalam takut akan Tuhan, anaknya belajar memberi, belajar mengasihi. Jangan kau bilang sesat dulu, jangan-jangan nanti kita singgung Roh Kudus yang sedang bekerja sungguhan dalam hidup orang itu, buah rohnya kan kelihatan. Ya anggaplah lah kalau nggak percaya, anggaplah ini orang-orang ini halusinasi lah. Mengucapkan kata-kata yang tidak ada maksudnya. Nggak sampai sana. Jadi sebenarnya ini adalah sekunder. Orang-orang yang sudah berbahasa roh, kalau tahu lihat orang-orang yang belum bisa berbahasa roh, kita juga tidak usah menghakimi mereka berkata, loh. Ya tentunya mereka tidak bisa mendoakan cara kita. Misalnya kalau kita lagi adakan doa lawatan Tuhan segalanya, ya orang-orang itu otomatis tidak punya karunia ke situ. Ya jangan dipasang di sana. Tapi nggak sampai perdebatan itu harus sampai pada kata sesat. Itu sekunder. Ada orang gereja yang percaya persembahan persepuluhan itu masih diteruskan di perjanjian baru. Ada gereja yang nggak percaya persembahan persepuluhan itu masih perlu. Ya sudah nggak apa-apa. Kan cuma money kan.
Yang penting hatinya mengasihi Tuhan, dan orang yang gak ngasih Tuhan itu gak akan kikir. Nanti lihat ya, sama-sama ini gak percaya persembahan persepuluhan itu ada, ini percaya itu ada, dua-dua kalau mencintai Tuhan gak saling menghakimi, lama-lama nanti memberinya dua-dua itu lebih dari 10%. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu pasti generous jadinya, murah hati. Gak ada orang aku semakin dekat sama Tuhan semakin pelit, gak ada. Gak masalah, itu gak pengaruh selamatan. Tapi kalau kristologi itu gak bisa didebat. Kalau ada orang percaya Yesus itu sebenarnya cuman manusia, anak Yusuf, anak Maria, dia bukan ilahi. Nah itu beda udah. Trinitas, Allah Trinitas itu juga sudah beda. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kita nggak percaya itu. Kita percaya Roh Kudus itu hanyalah tenaga. Then it's dangerous. Jangan kau terima di rumahmu. Bukan hanya jangan kau terima di rumahmu, jangan memberi salam. Zaman ini hati-hati siapa yang kau like dan follow. Memberi salam sekarang itu tidak tentu harus halo. Tapi siapa yang kau like dan siapa yang kau follow. Kita itu anak-anak Tuhan, kita punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab spiritual. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada diri kita. Dan juga kepada keluarga kita. Kita ini punya marga. Dan juga kepada gereja kita. Karena kita tidak hidup sendirian, kita itu hidup berdampingan dengan saudara seiman. Jadi, bukan hanya siapa yang kau like dan follow, tapi post-post Anda, kalau di sosial media, itu pengaruh loh. Hati-hati dengan kata ini, asosiasi. Kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang menjadi tanda tanya, hal-hal yang sifatnya tidak bisa ditawar, non-negotiable, bukan seperti yang sekunder, seperti bahasa roh, atau perpuluhan, atau dan sebagainya, bukan yang begitu, atau kebijakan-kebijakan, tetapi hal-hal yang sifatnya dasar, ajaran-ajaran dasar, kristologi, trinitas, ya. Yang percaya, yang kayak begini, tentang keselamatan. Tahu nggak yang bahaya adalah orang yang mungkin vokal berkata, semua agama sama, padahal dia Kristen. Itu lebih bahaya dari orang yang menentang kekristenan loh. Universalis itu lebih bahaya. Mending tentang terang-terangan gitu menentang dan berkata, Kristen itu enggak, aku nggak percaya Yesus, itu lebih mending. Karena kita bisa membedakan benar dan salah. Daripada orang yang kelihatannya baik dan berkata, aku orang Kristen kok, tapi aku percaya semua jalan menuju Roma. Anda harus hati-hati, karena itu sangat slick atau tricky, karena kita tidak sadar bedanya benar dan salah kalau sudah demikian. Hati-hati misalnya kita post sesuatu, like sesuatu, kita follow, itu kalau ada asosiasi dengan ajaran, apalagi kalau moralitas. Bahkan nggak lucu tiba-tiba seorang CGL atau apa tiba-tiba follow sesuatu yang sifatnya itu cabul. Nggak sengaja kali ke follow. Ya hati-hati kalau gitu ya jangan scrolling. Nggak sadar ke like ya kan. Hati-hati loh. Mungkin post itu nggak apa-apa, tapi orang itu asosiasinya, lihat dia punya sosial media, lihat akunnya, lihat itu semuanya ke arah sana. Ya, melecehkan wanita sebagai objek misalnya. Jangan kau like, jangan kau follow, buka aja jangan. Kenapa? Kalau kita memberi salam pada mereka, orang lain nggak perlu tahu maksudmu apa, kita sudah mendapat bagian dalam perbuatannya. Be careful. Kita sudah mendapat bagian dari perbuatannya. Makanya saya sangat hati-hati, karena saya bukan hanya mewakili Tuhan dan keluarga saya mewakili Anda loh. Saya sangat hati-hati dengan kata asosiasi. Supaya orang nggak confused. Double standard. Loh kamu bilang gini, ini ministrimu, kamu ngajar gitu misalnya. Kalau kita itu punya pelayanan dalam sebuah persekutuan saudara seiman, kita itu memimpin atau koordinatornya tiba-tiba setelah itu. Tapi di lain waktu, di lain konteks, kita kok begitu? Kok kita asosiasinya begini? Orang jadi bingung. Message atau pesan yang tidak kau sampaikan itu apa toh non? Apa toh mas? Satu sisi kita berkata, kita harus hidup kudus. Sisi lain, loh, kamu kok berasosiasi dengan orang begini? Jadi plin dan plan. Orang jadi bingung. You are all leaders, my friend. Di gereja ini kita dimuridkan, semua kita cepat lambat akan jadi pemimpin, tapi bukan dari ambisi ya. Jadi kalau orang lain diangkat dulu jadi pemimpin, puji Tuhan. Kalau orang lain diberkati dulu, puji Tuhan. Bukankah itu spirit yang selalu Tuhan ajarkan melalui kami, yang saya selalu tanamkan dalam diri Anda? Mari kita belajar sesuatu di sini. Yohanes mengatakan, be careful, jangan kau terima. 3 Yohanes, haleluya. Penulisnya Rasul Yohanes juga, di Efesus nih. Jadi dia itu sekali tulis itu tidak lama, berselang waktu, kali ini dia tulis surat Yohanes yang ketiga. Jadi Yohanes ini menulis 4 kitab di dalam Alkitab ya, Injil Yohanes,
1, 2, 3 dan Yohanes. Pesannya di 3 Yohanes, Yesus mendorong kita untuk menerima hamba-hamba Tuhan yang benar dan menolong pelayanan mereka. Bagus nggak? Di 3 Yohanesnya dia tulis kepada seorang penatua namanya Gaius. Dan dia tuliskan di sana bahwa dia dorong Gaius dan orang-orang yang di bawah pengaruh pelayanannya, orang-orang di sekelilingnya, ajari mereka untuk menerima hamba-hamba Tuhan yang benar dan menolong pelayanan mereka. Ada suatu sukacita. Saya dari sejak terima Tuhan, umur 18 tahun itu, saya ada satu sukacita. Meskipun mungkin kita bisa pernah dikecewakan dengan figur-figur hamba Tuhan. Tapi ada sukacita tertentu untuk bisa dukung. Bukan hanya tentang uang, karena waktu saya masih sekolah, uang itu bukan utama, karena saya masih dibiayai papa mama. Tapi saya tuh seneng tuh, untuk bisa bantu. Waktu itu bantu dengan cara sederhana, misalnya ada seorang hamba Tuhan mau khotbah gitu ya. Itu saya pakai OHP zaman dulu, mungkin Gen Z nggak tahu, yang ditutupin kertas setiap lembar jam. Saya senang gitu, ada satu fulfillment, rasa kepuasan batin untuk bisa mendukung pelayanan mereka. Saya jadi asisten yang mungkin tidak ada artinya. Pernah sekali ada seorang hamba Tuhan kata, aku mau doa keliling. Waktu itu datang di Kanada, saya sebagai siswa. Pendeta saya, gembala saya, percayakan untuk saya barengin beliau. Beliau ingin doa keliling, saya setirkan, saya nggak ngapa-ngapain, dia doa. Saya senang gitu. Bisa bantu hamba-hamba Tuhan yang benar gitu ya. Bener enggak ya, saya nggak kenal kan, tetapi pokoknya misinya hari itu benar-benar jadi berkat. Saya kepingin sekali untuk sumbangsi sesuatu gitu. Seneng gitu loh, misionaris segalanya. Saya seneng banget. Karena saya rasa ada sesuatu di dalam diri kita itu yang ingin membantu hamba-hamba Tuhan yang benar. Dan menolong pelayan mereka. Untuk tahu bener enggak kan lebih baik kita mendukung orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gembala-gembala lokalmu, TL-TLmu. Itu orang-orang yang tidak bisa lari, dia di kotamu dan selalu ada di situ. You see their ministry. Cari jalan gimana caranya membantu dan menolong mereka. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang benar itu tidak pernah minta-minta loh. Yang minta-minta itu hak Anda dan saya harus mengerutkan dahi kita dan berkata, really? Tadi saya ajarkan standarnya. Hamba-hamba Tuhan yang benar, yang sejati, tidak akan minta proposal kiri kanan kemana-mana dan minta belas kasihan, kasih bocoran, gua butuh apa. Itu bukan hamba Tuhan. Itu hamba uang. Atau hamba whatever, enggak tahu hamba apa yang mereka layani dan inginkan. Tapi kalau Anda melihat seorang yang genuine, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Anda bisa melihat buah dalam hidup dan pelayanannya. Dukunglah. Mari kita mendukung dengan sungguh-sungguh. Saya tunjukkan di ayatnya 3 Yohanes pasal 1 ayat 5-7. Begini, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka. Garis bawahi, menolong mereka dalam perjalanan mereka. Dengan suatu cara yang berkenan pada Allah, garis bawah itu juga dengan suatu cara yang berkenan pada Allah, garis bawah pisah. Sebab karena namanya loh ya. Bukan karena mereka mau gain something, kita itu semua kan pasti bisa membedakan. Karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ada kata menolong mereka dalam perjalanan mereka. Setiap hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan misi dan visi yang jelas, itu mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan dalam perjalanan. They are on the way to heaven. Dan selama di dunia ini mereka mengembara seolah-olah untuk berbuat sesuatu demi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan peran kita di sini adalah dengan suatu cara yang berkenan pada Allah. Ada 1001 cara kita bisa melihat loopholes-nya di mana kita bisa mendukung a good ministry. Pelayanan yang baik, kita bisa mendukungnya. Kita bisa mendukung, dan dulu saya masih ingat kok. Mungkin yang orang-orang di sini yang lebih tua tahu. Zaman dulu pernah ada seorang hamba Tuhan datang dari Indonesia waktu kami semua masih sekolah di Kanada. Hamba Tuhan ini kalau khotbah itu lucu. Saya nggak perlu sebut nama lah ya. Mungkin orang-orang yang lebih tua udah tahu. Selalu kalau zaman dulu kan nggak ada mikrofon gini ya. Mikrofon yang begitulah ya. Itu suka digantung di sini loh. Pakai kalung itulah, saya langsung tahu kan. Pakai digantung di sini. Jadi saya itu khusus yang aturkan itunya. Saya dulu itu kan tukang gulung-gulung kabel lah. Sama teman saya namanya Iwan itu yang pernah dengar kesaksian saya. Dan pasang itunya.
Dia khotbah pakai itu. Kalau miring saya pasang, seneng gitu loh. Pulang itu rasa kayak saya sudah berbuat banyak. Karena saya masih mahasiswa. Saya pulang itu merasa seperti saya itu sudah turut beserta dalam peperangan rohani beliau. Dan benar-benar membagikan firman. Padahal loh, saya nggak ngapa-ngapain. Cuman aturkan kalungnya itu supaya mikrofonnya gimana. Nanti kalau miring diaturkan lagi. Nanti kalau udah habis baterainya aku ganti. Kalau khotbah itu berjam-jam soalnya. Ngajar terus, salah satu guru yang hebat menurut saya dari Indonesia. Jadi Anda kalau lihat ini saya seolah-olah siapa pastor, mau tahu ya? Ini, bukan pastor Oke, bukan. Orang yang sudah nggak ada tentu, sudah meninggal. Senang banget pembicara tamu saya itu bisa bantu. Makanya itu saya paling getol, paling rajin ngomong sama pendeta saya, om, saya panggil om. Apalagi yang bisa aku bantu? Senang saya, bukan cari muka loh ya. Tahu? Barengi pendeta lalu konseling pribadi, barengi pendeta lalu habis itu ngeluhkan gembalanya, oh nggak gitu. Saya sungguhan murni ingin bantu. Karena Alkitab berkata, carilah cara yang berkenan untuk bantu mereka. Cari cara yang berkenan kepada Allah. Ada 1001 cara. Sebab waktu saya tolong mereka, saya tahu bahwa mereka ini orang-orang yang punya misi dari Tuhan. Aku ingin menolong misi mereka. Saya bersyukur dan terharu kemarin pada waktu kita ke Jayapura itu, berapa Jayapura Sono itu 501 pesawat itu isi kita sendiri, itu tidak sengaja loh. Itu nggak sengaja, itu kumpul semuanya. Semua kita tuh, orang-orang lebih memilih ke sana daripada pergi ke tempat-tempat mana, ke Amerika kemana, pesawat mahal mereka tempuh, karena mereka cinta. Nah, saya bersyukur sekali dibantu, karena orang-orang Papua waktu itu belum siap. Timnya itu loh, belum punya pengalaman. Surabaya udah pengalaman yang besar-besar, Jakarta mana, Medan. Ada yang dari Hong Kong datang. You know, you don't need to help me. Help me, help people. Seorang hamba Tuhan tidak mungkin meminta, help me. Justru yang koar-koar itu mungkin kita pertanyakan. Ini sekarang Yohanes gak minta sama jemaatnya, help me. Dia minta mereka help them. Mari kita saling mengingatkan, saling bantu-membantulah, saling mengangkat bebanmu dengan demikian memenuhi hukum Kristus. Lalu di sana dikatakan di ayat terakhir, sebab oleh karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima suatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya cerita gini aja ya, sama Anda ya. Orang itu punya pikiran itu seringkali picik, mereka nggak ngerti. Do you know berapa amplop yang kami tolak? Bahkan dari orang-orang mungkin terkaya di negara-negara. Kata, thank you. Karena mereka tidak kenal Allah. Atau kalau mereka Kristen masih baby. Dan mereka juga punya trauma. Mungkin trauma dengan gereja, hamba-hamba Tuhan, dan punya pikiran yang salah. Kalau orang kalau sudah punya pikiran yang salah, oh pendeta bisa dibeli, gereja itu bisa disetir dengan uang. Justru kita itu harus berkata, no thank you. Andai kata saya bisa cerita ya. Andai kata tidak ada etika ya. Hukum etik tidak ada. Saya buka, Anda akan kaget. Apa yang kami tolak. You be very surprised. Kami tidak pernah minta. Tapi kami itu tolak dari orang-orang yang saya sebutkan. Makanya orang yang berkata, dapat ini sama ini orang ini. Oh justru kalau orang disebut orang kaya, bukan prejudis atau diskriminasi. Justru Anda, you harus hati-hati. Apalagi orang sudah punya persepsi. Oh, sorry. Makanya Tuhan itu harus, kadang-kadang itu harus memakai hamba-hamba Tuhan baru. Yang baru diangkat sama Tuhan misalnya. Yang baru benar-benar dibentuk sama Roh Kudus. Yang punya gengsi yang tinggi. Untuk gak gampangan dan murahan dan mauan. Mereka berkata di sini, di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa mereka tidak menerima sesuatu apapun. Dari orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang mengenal Allah tapi punya trauma. You have no idea, church, how much we have refused gifts. You have no idea. Beberapa orang hanya bisa bermimpi, wah kalau jadi aku tak terima tuh. Saya tolak semua, tak kembaliin sama saya. No thank you. Sampai berapa geleng-geleng yang berkata, gerejamu memang beda. Bapak, Ibu, Saudara, you're in a good church. Di gereja ini, kita punya prinsip. Dan kita tidak memanfaatkan orang. Saya berdoa supaya Anda juga mengerti dan dari kesadaran sendiri belajar seperti yang saya tadi ceritakan. Ada kerinduan
Karena orang-orang hamba-hamba Tuhan tersebut tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang dunia. Ini bukan bicara tentang penghidupan ya. Bukan bicara tentang amplopan, bukan. Tetapi their ministry is not supported by anyone. But by the. Tapi bukan tidak didukung oleh siapapun kecuali hanya oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Tahukah Anda bahwa pelayanan yang dijalankan misalnya di dalam gereja ini merintis kemana-mana itu tidak dapat dukungan selain daripada Tuhan yang menyediakan. Dan itu Tuhan bangkitkan dari dalam gereja sendiri orang-orang yang terbeban. Orang yang mengasihi padahal nggak pernah diminta. Tahukah termasuk misi kita, gereja kita sendiri aja, itu nggak didukung siapa-siapa loh. Organisasi mana yang mendukung? Siapa yang dukung? Adakah orang-orang kaya-kaya mendukung? Gak ada. Gak ada. Semua seperti ayat di Roma, semua dari kita, oleh kita. Haleluya, Tuhan yang menyediakan 5 roti 2 ikan itu. Nggak masuk akal kalau saya pikir ratusan gereja itu dari mana semua proyeknya. Tadi siang saya baru doakan Joel dan Magda dari AOG dan juga WL kita yang salah satu yang paling handalan, penggubah penulis lagu salah satu yang paling utama di gereja kita. Pergi ke Australia tanggal 30. Pindah ke sana. Bawa anak kecil masih baby. Untuk jadi host pastor di Australia. Saya nggak ngerti dari mana. Kita mesti harus hati-hati bahwa misi kita harus dari kita sendiri yang mendukung dan Tuhan yang akan memberkati umatnya. Dan jemaat sendiri kan tidak pernah diminta-minta kan? Never. Cek semua khotbah kami. Cek tarik mundur berapa tahun monggo silakan. Nggak ada minta-minta, nggak ada. Nggak ada. You're in a good church. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita setia. Dan mari kita punya hati seperti itu yang saya tularkan hari ini. Miliki hati yang ingin membantu utusan-utusan Kristus di dunia ini. Ya, Yudas dan Wahyu. Lalu kita selesai. Lalu kita wisuda semua sebentar lagi pasang toganya. Yudas, ini bukan Yudas Iskariot. Ini Yudas saudaranya Yakobus. Ini adalah saudara Yesus Kristus dari pernikahan Yusuf Maria. Sedangkan Yesus itu adalah bayi miracle. Bukan dari sperma, tapi Roh Kudus yang turun ke atas kandungan Maria. Yudas ini yang menulis, Yudas saudara Tuhan Yesus dan Yakobus. Pesan di balik Yudas adalah Yesus menginstruksikan agar kita bangun manusia roh kita untuk mengatasi keadaan dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk apa kita bangun manusia roh kita? Untuk atasi keadaan sebelum menangkan jiwa. Menangkan dirimu dulu. Manusia roh kita itu harus kuat, melebihi manusia daging. Manusia kita kalau semakin kuat, dia akan mengalahkan kelemahan kita sendiri. Saya ini kan dulu pernah lutut saya bermasalah. Lalu habis itu atrofi, artinya penyusutan otot di sebelah sini. Lalu dikit-dikit cedera. Untuk lutut saya ini dulu pernah punya masalah serius, zaman dulu-dulu. Lalu setelah atrofi itu saya nggak latih. Dikit-dikit sakit. Ada apa-apa sedikit cedera, main olahraga. Oh, setelah latihan, lumayan sekarang. Bisa, leg press itu ya, kalau yang nge-gym tahu. Saya bisa sekarang sudah sampai ke 100 kiloan. Jadi lumayan, ye. Hati-hati kalau ketendang pasarmu ini 101 kuintal tendangannya. Ya, sejak itu saya nggak pernah cedera. Kenapa? Mau tahu kenapa? Karena sudah ada otot yang menjaga. Maksud saya apa sih? Kalau Anda merasa jatuh terus di kelemahan itu, bangun manusia rohmu. Tidak tengking-tengking melulu. Tengking perlu. Sekali kalau Anda beriman, itu percaya, itu mempan. Tapi bangun manusia rohmu, nanti kan nggak ngamuan. Saya ini emosian. Tengking-tengking roh emosi ya percuma. Bangun keintiman dengan Tuhan, sabar sendiri. Otot rohani itu yang harus kau bentuk dan itu akan menjaga kelemahanmu. Di area kau jatuh, tidak akan jatuh lagi. Pikiran kotor terus, ya terus kotor terus. Tengking-tengking juga akan datang lagi. Karena itu memori. Tapi kalau Anda isi pikiran itu dengan visi, dengan jiwa-jiwa, dengan firman Tuhan, itu akhirnya minimalis. Pikiran-pikiran itu.
Jadi bangun manusia rohmu. Caranya gimana? Kita lihat Yudas pasal 1 ayat 20 dan ayat 22 sampai 23. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, garis bawahi. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, garis bawahi itu juga. Baru setelah itu tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Baru ada berkat untuk orang lain. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dimulai dengan memperbesar kapasitas rohanimu. Katakan, imanmu yang paling suci. Kita disuruh membangun diri kita di atas dasar imanmu yang paling suci, itu kan bangun otot rohani. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, katakan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, benefitnya doa dalam bahasa roh itu apa? Doa bahasa roh itu seperti, meskipun dia tidak masuk ke akal budi, orang yang berbahasa lidah akal budinya tidak makan. Paham maksud saya? Pikirannya nggak tahu, nganggur, ngomong apa sih? Tetapi masuk protein dalam rohnya. Orang yang berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Kalau kita mau benar-benar mau sehat misalnya, protein misalnya di pagi hari dan sebagainya, ya, itu kita makan. Tapi kalau secara rohani kebalikan. Api secara jasmani itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Tapi api yang itu menjalar ke atas, api rohani, lidah-lidah api di atas kepala. Maksud saya begini, ada hukum rohani yang terbalik. Justru kalau kita itu mau punya kapasitas roh yang bertambah, latihlah dirimu. Kalau Anda sudah berbahasa lidah, berdoa dalam roh setiap hari. Tapi kan aku nganggur pikirannya. Makanya itu masalah orang-orang karismatik yang berbahasa roh tetapi minim firman. Bahasa lidah tetapi buta Alkitab. Ya akhirnya Anda lihat orang yang kuat, itu seperti orang yang fitness, makan protein banyak tapi tidak ada program. Paham maksud saya? Akhirnya yang keluar jerawat. Proteinnya banyak, akhirnya jadi masalah. Masalah ini, masalah ginjal, masalah apa? I don't know lah, tanya dokter. Itu harus imbang. Tapi kalau Anda hanya fitness, mata kan Anda jaga, ya nggak jadi-jadi, kata pelatih. Betul atau enggak? Makanya ada orang yang firman, tapi rohnya kurus kering, tidak berkembang. Ahli Taurat, isinya pengetahuan, nggak jadi apa-apa. Orang fitness, sudah makan yang ngawur, semua berlemak, ya monggo silakan, nggak jadi tuh otot. Kok bisa ya? Aku sudah sit up sampai setengah mati, nggak six pack tapi one back. Ya wis, tanya aja, pasti ada sesuatu. Tapi ada orang yang makan protein, nggak jadi fitness. Makan, nggak jadi olahraga. Makan, nggak jadi sport, nggak jadi exercise. Ya sudah, kenapa ya? Aku makan kok nggak besar-besar ya? Makanya itu perlu imbang. Orang yang firman, rohnya tidak terbangun. Ya jadi gitu. Tapi orang yang bangun bahasa roh, tapi tidak mau buka Alkitab, kelebihan protein. Keluar jerawat, keluar eksesnya semua. Lihat itu orang karismatik yang aneh-aneh. Tapi kalau Anda kalau berbahasa roh, bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Protein kita luar biasa. One pump, boom, kitab Kejadian jadi. Kitab Keluaran sesuatu akan keluar. Anda baru baca, boom, Imamat. Bilangan ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. One pump. Jadi, karena waktu Anda berbahasa roh, manusia rohmu itu kirbatnya diperlebar. Dikit anggur langsung tercurah. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Dua-dua penting. Bahasa roh itu penting banget. Dan Yudas mengajarkan, Yesus di sini menginstruksikan lewat buku ini. Kita harus bangun manusia roh kita, tidak hanya baca Alkitab. Saya punya kebiasaan, every morning saya berbahasa roh banyak-banyak. Saya punya komitmen tidak kurang dari 40 menit. Sekali waktu saya mata melek, sebelum bangun tidur, masih dirancang. Anda tidak usah tiru, tapi Anda harus punya mesbah sendiri. Bangun, meskipun nganggur rasanya ngomong apa, tapi waktu saya buka firman, pewahyuan. Seperti seolah-olah telinga saya itu, seolah nggak sungguhan, tapi seolah-olah bisa dengar Tuhan itu mau kemana. Lain dia. One pump jadi. There is
power. Not by might, not by power, but by my Holy Spirit. Bukan dengan gagah perkasa, tapi dengan rohku. Coba Anda baca Alkitab bersandar dengan kekuatanmu sendiri. Nanti justru Anda akan merasa struggle, kok bisa susah ya aku percaya. Aduh, aku mau percaya, tapi gak bisa percaya. Rohnya itu kering. Tahu pengetahuannya, kelihatan setan tengking dalam nama Yesus, tapi gak percaya kalau setan itu akan nurut atau takut. Waktu kita tengking, kita sendiri takut. Tapi kalau manusia roh kita terbangun, kita baca kebenaran bahwa iblis tunduk di bawah kaki Yesus. Nama Yesus berkuasa di mulut kita. Because we are spiritually strong. Makanya itu di dalam gereja, saya tidak akan hentikan. Kalau waktu nyembah, toh bukan pengumuman. Kita menyembah dalam roh. Itu berkat loh. Kalau gereja meninggalkan itu, ya terserah. Setiap gereja punya kebijakan berbeda. Not this church. Karena kami ingin Anda pulang ke rumah, empowered by the Holy Spirit. Lalu diisi dengan firman. Pam! Jadi. Buat apa kalau Anda datang ke gereja, pulang secara rohani, justru dapat belly. Kalau Anda datang ke gereja, pulang ke rumah, secara rohani, semuanya pulang berotot dan siap untuk melaksanakan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wahyu, ya. Ini overtime nggak apa-apa ya? Oke, puji Tuhan, ya. Sedikit aja, tinggal satu. Wahyu penulisnya Rasul Yohanes dan dia sudah lanjut usia. Kali ini bukan dari Efesus tapi dari Pulau Patmos dalam pembuangan. Di situ dia lihat pewahyuan. Pesan yang Tuhan berikan di sini adalah Yesus adalah raja di atas segala raja yang akan datang kembali untuk menjemput gerejanya dan untuk menghakimi dunia. Jadi wahyu itu bukan tentang antikristus bla bla bla, itu iya, itu adalah bagian dari kejadian-kejadian, tapi wahyu itu adalah wahyu Yesus Kristus. Kita harus fokus. Yesus di kitab Wahyu adalah raja di atas segala raja. Dia bukan lagi bayi yang datang, yang dilahirkan, ditaruh di palungan. Tapi dia datang di awan-awan suatu hari. Yang akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, rapture atau pengangkatan gereja dulu, lalu datang ke bumi untuk memerintah dan menghakimi dunia. Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Garis bawahi kata inilah wahyu Yesus Kristus. Ini adalah penutupan. Bukankah dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu semua adalah wahyu Yesus Kristus? Katakan amin. Wahyu 22 ayat 10, 12 dan 20. Saya baca 3 ayat ini bebarengan. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus, kepada Yohanes, lewat malaikat-malaikatnya juga, tapi sumbernya adalah Tuhan. Tuhan berfirman, ya, aku datang segera. Salah satu ayat-ayat terakhir di Wahyu adalah I'm coming back. Jadi Alkitab itu tidak ada penutupannya. Orang yang baca kitab Kejadian sampai Wahyu ketemu Yesus pada waktu akhir ayatnya, dia melihat ada suatu pintu terbuka. He's coming back. Makanya orang kalau baca Alkitab itu pasti waspada. Pasti dia berjaga-jaga. Ya, aku datang segera. Tapi indahnya, inilah respon hatinya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Bukan seperti orang berkata, jangan Tuhan, aku tidak siap. Tujuan kita membaca Alkitab adalah ketemu Yesus. Dan kalau kita ketemu Yesus, kita akan disiapkan untuk kedatangannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjadi kejadian sungguhan dan menjadi kemenangan yang terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.